Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 pas. Ngaji enggak boleh lewat dari jam 12. Cilaka 12. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Semangat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi summa tuba thalasa marrat lam yarani wa amana bi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan, sittatun antum wa ana la'anallahu wa rasuluhu kulluhum. Al-awwal al-mukazzabu bi ni'matillah, wath-thani al-firar minaz zahfi. Al-hadis. Yang terhormat para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, ustazah, wabil khususil khusus guru kita bersama Al-Mukarram. Tadi mana ustadz? Ustadz banyak pak ya. Ya. Jadi namanya nggak ada. Saya doakan pak, mudah-mudahan Allahumma tawil a'marahum, amin, fi ta'atillah madamatis samawati wal ard. Ya Allah ya Tuhan, panjangkan umur kami semua yang hadir pada malam hari ini selama langit dan bumi ini masih terbentang. Amin ya robbal. Masih mau dengerin pak? Pak, ibu masih mau dengerin? Ada satu makalah dalam bahasa Arab. Mohon maaf. Qalilun qar khairun min katsirin par. Sedikit ngomong tapi simpel ditimbang 2 jam amburadul. Mendingan mana? Bapak saya tanya nih. Bu, seneng yang panjang yang pendek? Hoi. Ibu, seneng yang panjang yang pendek? Maksudnya gini, kalau saya ceramah sampai jam 12 setuju? Pak, bapak senang yang gede apa yang lebar? Woi. Ketawa ibu-ibu ya. Artinya apa? Apalah artinya saya bicara panjang-panjang, nggak kepake nanti ya. Mendingan sedikit tapi simpel. Betul pak? Udah jangan banyak-banyak, paling lama sampai setengah 12, paling cepat jam 11 lewat 15 menit. Setuju? Setuju? Pokoknya setuju, pokoknya setuju aja udah. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf para kiai, habaib, mohon maaf Bib. Ya, mohon maaf. Dah jangan berisik dah. Tolong. Dek. Woi, jangan berisik. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita masih diperkenankan hidup. Amin, Pak. Sekaligus diberikan nikmat umur panjang, nikmat sehat walafiat, nikmat ada kesempatan untuk menghadiri acara peringatan Maulid di Masjid Jami Nurul A'la. Mudah-mudahan sepulangnya dari sini Bapak menggondol dua keuntungan. Satu, perut kenyang, ya kan? Yang kedua, rohani terisi lewat ceramah-ceramah guru kita. Sholawat teriring salam kita sampaikan kepada panutan kita, pemimpin dunia wal akhirah, manusia yang tidak pernah berbuat dosa sejak lahir sampai wafat. Ma jarrabna alaika kadziban mundu nasyatika ilal an. Nabi sejeg-jeg melijeg, bahasa Bekasi. Seumur-umur sejak lahir belum pernah berbuat dusta seujung jarum pun. Kalau kita makanya saya paling embet kalau ada orang dikit-dikit Nabi Muhammad mah gak usah dihormat. Nabi Muhammad manusia biasa, jangan Pak, nggak boleh Pak. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau Nabi Muhammad nggak diciptakan ke alam dunia, enggak jadi kita Pak. Enggak jadi. Yang kedua, laulaka ya Muhammad ma araftu rabbi. Kalau Nabi Muhammad nggak diciptakan ke alam dunia, maaf, kita nggak kenal Tuhan, nggak kenal Allah. Siapa yang ngajarin Pak? Bersyukur. Pak, Nabi Bapak mau dibacain doa syukur, kakak juga nggak apa-apa. Dia dijamin masuk surga sama Tuhan, betul Pak? Betul? Iya, tolong. Ta'adduban ila Rasul boleh. Baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, jor, nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mangga silakan, nggak usah ribut. Ini kadang-kala maaf nih, Bib, maaf Bib. Saya paling embet gitu loh. Tahu embet Bib? Tahu embet nggak? Dikit-dikit bid'ah, maulid bid'ah. Ngaji di kuburan bid'ah, sesaman bid'ah, ulang tahun panjang umurnya, panjang, kagak ada hadisnya Bang itu mah, woi kagak ada, betul, tapi maulid Nabi sudah bilang, Pak, tolong Pak, Nabi bilang, beruntung orang yang memperingati lahirku, patuba liman kana ta'zimu. Beruntung bagi orang yang memperingati lahirku. Beruntung Pak. Nabi mah Pak mau maulid gak syukur, enggak juga nggak apa-apa. Betul? Nggak usah ribut. Tapi lebih jelek lagi, maaf, masjid yang segini bagusnya nggak ada yang jamaah, nggak ada yang ngaji, itu lebih jelek tuh. Betul Pak? Ya kan? Iya. Mau Pak, hukumnya sunnah juga boleh, mubah juga boleh, nggak usah diributin. Ini kadang-kadang nih di Bekasi di kampung saya. Maulid bid'ah. Istrinya bawa kue Bugis 2 biji. Pulang dikopiin lakinya tuh. Lakinya nanya, "Malu, ini kue dari mana?" Jangan jawab dari Maulid, Pak. Ini Bang, bid'ah nih Bang, bid'ah. Jejelin mulutnya tuh biar kenyang. Nih, bid'ah nih. Kuenya dicaplok, dikit-dikit baca sholawat haram. Ada yang bilang begitu Pak. Astagfirullahaladzim. Tolong ya Pak, jangan Pak. Bapak baca sholawat haram, maaf. Atahiyat akhir jangan dibaca. Allahumma sholli ala Muhammad, itu kan rukun Pak. Sholat Bapak sampai kiamat enggak bakal sah. Tolong, makanya ngaji. Woi ngaji. Jangan dikit-dikit bid'ah. Ya kapan benernya Pak? Tolong ya Pak. Saya punya bukunya Pak di rumah. Itu al-bid'ah. Ada 60 Pak itu. Al bid'atu kismani, dibagi 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Di sini masih banyak ancak, masang ancak masih banyak di sini. Kalau kriaan masang ancak di pojok-pojokan masih ada nggak? Ustadz kepada masang ancak Pak, bener ya. Itu bid'ah tuh. Masa setan musuh kita pada diempanin? Apa kata orang kampung saya? Kalau telurnya udah biru dijilat setan. Ilok, setan doyan telur. Beb, saya mau orang Bekasi asli ngomongnya kayak gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ngaji Pak. Saya kasih judul Pak, nih ngajinya ya. Kalau mau Pak udah banyak maulid Bapak ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini makhluk yang paling terhormat Pak, ditimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Betul? Betul? Judulnya peranan ibadah dalam konteks kehidupan manusia Pak. Tolong Pak, Bu, lihat. Nanti pulang lihat dalam surah Toha ayat 123 sampai 127. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dilaguin boleh? Boleh dilaguin enggak? Apa biasa aja lempeng? Terserah. Kalau saya mah supir Pak, mau dilaguin ayo, lempeng juga ah. Ayo, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalikal yauma tunsa. Allah. Wa man a'rad, man isim mausul, sifatnya universal. Laki masuk, tua masuk, muda masuk, perempuan masuk, pejabat masuk, menteri masuk, koruptor masuk, ya, presiden juga mas, RT RW mas, tukang ojek juga mas masuk. A'rod, orang ketika hidup di alam dunia Pak, a'rod, ogah bae sama ibadah. Ogah, tahu ogah? Tahu ogah? Diajak ngaji, ongko-ongko belo duluan dah, komentar belakangan, pegel banget gue rasanya ini. Ongko-ongko bang, Bu, hayo po ngaji po, po belum nyuci po, repot. Pakai lagi ngomongnya. Bu, ada orang sini kayak gitu ada? Mana orangnya coba? Manusia hidup di dunia Pak nggak pernah sholat. A'radu an dzikri ay anis sholah. Sama sholat kagak mau, ngaku muslim, rumah dekat masjid, seumur-umur belum pernah masuk ke masjid. Orang semacam ini Pak, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, akan diberikan satu kehidupan yang sangat sempit Pak. Ditanya, ngapa tong lo ngos-ngosan? Mata abi, bapak saya meninggal dunia. Enggak ada yang mau mandiin, enggak ada yang mau nyolatin. Amil diparanin, dia pergi mancing Pak. RT sama RW jala, lurah rapat, orang sekampung Pak kagak pada mau ngelayan Pak. Udah, ya itu bocah nangis terus Pak. Tolong dong, orang tua saya kubur. Nabi datang, diperintahkan Abu Bakar Siddiq, Bakar sini. Coba itu lihat di kampung anu ada yang meninggal dunia. Pas dilihat Abu Bakar Siddiq Pak, sampai di sana Pak, maaf. Begitu dibuka Pak kerudungannya, kal khinzir aswad, palanya seperti babi hitam, monyong itu Pak, monyong. Kemudian gancang ceritanya dimandiin. Begitu dimandiin Pak, dibungkus, dimasukin ke batang, dibawa ke masjid Nurul A'la, taruh di sini. Begitu mau disolatin Pak, itu kurung batangnya beroyak, atau beroyak Pak, lotak, ya. Orang yang mau nyolatin Pak, semuanya pada ngambil kayu, ngambil batu, mau mentung itu Pak, si mayit Pak itu. Begitu mau dipukul, Pak Idahya Subhanun Kabir, ular Pak, nontot dari kurung batang, ular kayak pohon kelapa gede Pak. Ular ngomongnya ngomong Arab. Orang di sana ularnya Pak, di Mekah bukan di sini. Coba kalau di sini mau ngomong Betawi Pak ya. Apa kata si ular? Lu ngapa? Hei jamaah, gue mau diapain sama lu pada bawa kayu, gue mau dibunuh. Enggak. Saya kesini kata si ular, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ngenyot si darah si mayit itu, akan makan darah si mayit. Itu mundur Pak.
Udah kata Nabi, udah lu apa bayar segala, udah masuk lagi Pak, disolatin Pak, dikubur, selesai ditanya, tong, gue mau nanya melu, baba lu ini ngapa sih sampai kayak gini? Orang sekampung kagak pada mau takjiah, orang sekampung gak pada mau nyolatin. Begini, bapak saya salahnya 4, tolong Pak, 4 salahnya nih, tolong. Yang pertama, tarikus sholah, meninggalkan sholat. Itu bapak saya sejeg-jeg jadi manusia, apa tua bangga, apa mampus, kagak pernah sholat. Biar deket Masjid Nurul Ala nggak pernah sholat. Itu bapak saya tuh, gara-gara dinyot sama ular. Itu bapak saya Pak. Pak tolong, sholat jangan dianggap remeh, jangan dianggap remeh. Kadang-kala kita ya Allah, Pak, dosa sholat itu satu waktu 500 tahun. Akhirat bukan dunia. Awas, Bu, Ibu saya tanya nih. Ibu kalau hajatan nih, jam 8 atau jam 9 Ibu udah dirias sama banci. Ondenya pakai robana tuh, udah. Apa namanya Pak? Sanggul. Kerudungannya nggak dipakai, selendangin kayak Putri Ayu. Bener, emang kakak pernah ngeliat kita ya? Tolong, bukan di sini, woi bukan di sini, sono, di Rawakalong, di kampung saya. Bu, ya, suaminya pakai jas kuning, di sini pakai apa Pak? Daun cemara, dasinya kupu-kupu. Betul. Pertanyaan saya nih sama ibu aja dah. Datang sholat zuhur, sholat kah ibu? Ngomong sama ember loh, ya sholat dari mana? Kagak bakalan Pak. Apa kata lakinya, jangan sholat malu nanti amplop kebintal. Duh, akhirnya kodo. Ini laki kayak ini gedik pada hewan nih. Suruh kodo, Bu ya. Hari ini ibu bisa duduk di sini, belum tentu besok, betul? Bu, Nabi pernah ceramah, pidato, mau meninggal dunia Nabi pidato, disuruh sama Allah, Mad kumpulin tuh orang. Apa kata Nabi? Isma'u minni. Hei saudara sekalian, dengerin, saya mau ngomong. Saya akan jelaskan kalimat demi kalimat. Apa pidato Nabi yang pertama? Hari ini saya bisa pidato di sini di Padang Arafah, belum tentu saya besok bisa pidato. Hidupkah saya? Tuh, Pak. Hari ini Bapak bisa duduk di sini, Ibu, Pak, betul nggak? Belum tentu besok malam ada di sini. Ngapain besok nggak ada apa-apa? Ngapain? Betul Pak? Loh, iya mau ngapain kita? Mau ngomong sama setan loh? Ya, ada ya. Halo. Pak, yang namanya sholat, maaf. Apa sih artinya hidup di alam dunia? Timbang sebentar. Tadi kata Ki Abdul Rasyid, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia timbang sebentar, Pak. Bu, saya tanya nih, Ibu lebih cinta Nabi, lebih cinta suami? Ayo. Hah? Dua-duanya? Bener? Jangan bohong loh, awas ya. Bang, abang lebih cinta bini apa lebih cinta Nabi? Makan tuh Nabi biar kenyang. Emang Nabi yang ngasih makan sama kita? Jawaban yang paling simpel, dua-duanya. Oke. Bu, sekarang saya tanya lagi. Ibu punya suami udah ngeletak bayi di balai, alias seteruk. Bu, pertanyaan saya nih, cintakah ibu sama laki kayak gitu? Ayo ngomong, woi ngomong. Cinta enggak? Paling timbang 5% cintanya. Ngomong hati kecilnya, mampus kagak bang, lama banget matinya lu. Mas gue udah buras 20 gram, betul Pak? Iya kan? Iya tuh begitu. Bu, ya kan? Makanya cinta sama laki merelatif. Suami cinta sama istri juga relatif. Dikala suami masih produktif, masih bisa dimanfaatkan suami kita. Sama sama istri juga. Bu, tapi cinta yang gak ada habisnya dua, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. La abtahu babal jannah illa bi Muhammadin. Surga nggak akan dibuka pintunya yang pertama kali kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Pak. Amin. 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 Ibu
lebih cinta Nabi ditimbang suami. Suami mah timbang ya dikala masih sehat, masih masih produktif, masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau suami udah mangap ngiler lagi. Ya. Minta mandi bukan dimandiin, diseblok pakai air ember. Udah timbang hati. Timbang hati doang. Betul, Bu? Bu, ada yang kayak gitu? Hati-hati, Bang. Jangan sampai setruk, ditinggal pergi sama bini. Benar, ya. Tolong Bapak Ibu yang terhormat. Lihat. Yang pertama, tolong kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah. Kenapa tadi orang, Pak? Orang kampung semuanya pada benci. Pertama, tarikus shalah. Satu, ingetin, Pak, ya. Yang kedua, mani'uz zakat. Dia orang kaya, Pak. Belum pernah zakat seumur hidup. Pak, lihat Sa'labah. Pak, Sa'labah itu sahabat Nabi yang setia. Ketika jadi orang miskin, Pak, bukan main, Pak, rajin ibadah. Kalau Nabi sholat, Pak, Nabi nggak pulang, dia duduk, Pak, nungguin Nabi. Ya. Nabi pulang, dia pulang sambil ngomong, ya Rasul, hidup begini baik Rasul, kasih apa ke saya? Kata Nabi, lu kok jadi orang kaya, lu sombongnya ke bina-bina lu, pasti sombong lu. Kagak Rasul, tenang aja. Pokoknya kalau saya jadi orang kaya, la in atana min fadli, itu kata Quran dalam surah At-Taubah 71, nanti pulang lihat. Kalau saya jadi orang kaya, kata Sa'labah, akan saya sedekahkan harta saya dan saya akan jadi orang yang lebih soleh lagi, Pak. Kata Nabi, ngomong lu, jangan banyak ngomong. Dikasih kambing sama Nabi itu, bawa pulang dah, dirawatin, sekali beranak 10. Orang mati-mati, Bang, kagak mati-mati, beranak 10. Itu kambingnya, Pak, yamla'u baina Makkah wal Madinah, antara Mekah dan Madinah itu penuh, Pak, itu kambing Sa'labah semua. Mulai sholatnya Johor kagak, besok asar kagak, lama-lama maghrib kagak, 12 sampai Jumat kagak. Ditanya sama Nabi, sama Ali, li aina Sa'labah huwa al-ghanam ya Rasul, dia lagi ngangon kambing Rasul. Udah gak mikirin apa, Pak, harta. Makanya kata Nabi ke dalam Al-Quran, al-malu wal banun zinatul hayatid dun, harta dan anak itu perhiasan. Tolong Bu, ibu pakai gelang 20 gram. Woi, ya, kalau meninggal dunia dikubur nggak tuh gelangnya? Dicopotin nggak? Apa kata suami ibu? Neng, taruh gelang mama di bawah kasur. Aiker naon, Pak? Engke lamun aya janda nanyain orang, Pak, tuh buat mas kawin. Udah lupa sama ibu, betul, Pak? Iya. Akhirnya Sa'labah, Pak, dikasih kambing satu, jadi orang kaya. Ditagih zakatnya, Pak, itu ngototnya luar biasa. Sampaikan salam kepada Muhammad, ini saya kaya bukan dari Muhammad. Dia gak mikir, Pak, itu dari mana asalnya itu harta, Pak. Betul. Akhirnya dimulai kambingnya kena antrak, Pak. Antrak sekali mati 1.000, 2.000, 3.000. Takut mati semua, dijual kambingnya, Pak. Dijual kambingnya, Pak, yahsu ala rosi. Duitnya dijunjung, Pak, dibuntel. Waktu itu belum ada BRI, belum ada BRI, Pak, belum ada Bank Suma, belum ada BNI, belum. Dijunjung. Dibawa kemana, Pak, itu duitnya? Hasil penjualan kambing dibawa ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Ditanya sama Nabi, itu apa Sa'labah? Duit, habis kambing pada mati bayar Rasul. Saya takut ya, saya jual semua dah, saya habisin, nanti nggak kemakan lagi. Itu mau dikemanain duitnya? Terserah Rasul. Mau dikasih fakir miskin kek, mau dikasih janda yang pada miring, itu terserah dah. Ya, yang miring-miring, Bu, ya. Apa kata Nabi? Sa'labah, punten, nun sewu dumateng jenengan, afwan wasimah, udah terlambat Sa'labah. Kemarin tuh, ketika sahabat gua datang ke rumah lu, minta zakat, lu kasih, selamat lu. Udah, Pak. Akhirnya, Pak, itu duit banyak kayak gitu, balik junjung lagi, Pak. Dibawa kemana? Ke rumah Abu Bakar Siddiq. Sama. Itu apa Sa'labah? Duit. Nabi nerima nggak? Kagak. Ya Nabi ini apalagi gua. Jadi junjung duit, Pak, itu, Pak. Tiap hari kagak ada yang mau, Pak. Tuh, Pak. Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tolong, Pak, ya.
Di saya ada orang Pak, gusuran 800 juta. Lagi miskin Pak, paling dulu kalau ke musola itu. Sekarang punya mobil Pak, mobilnya Pak Avanza Palace yang monyong belakang abang. Ya. Satu saat Pak ketemu saya di jalanan, dibuka kacanya Pak. Saya tanya mau kemana Bang? Tad, mohon maaf, sekarang saya lain mau kemarin-kemarin. Masya Allah, Bang punya Avanza pakai lain Pak. Allah. Lain sekarang saya Tad. Kemarin saya Pak masih ngikut sepeda, sekarang Pak lain Pak. Mobil saya udah Avanza. Pak, harta mah jangan dibangga-banggain. Sekejap mata sa'labah habis. Betul Pak? Tolong ya. Bapak-bapak, ibu yang terhormat. Satu, jangan meninggalkan zakat. Zakat itu penting Pak. Yang ketiga apa lagi? Pak, al-mutakallim, berkata-kata dengan perkataan yang kotor di masjid ketika imam khutbah Jumat. Pak, imam udah naik ke masjid nih, khotib. Bapak jangan ngomong aja, hatta baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, makruh hukumnya Pak. Ya, yang bagus al isma wal isgo, dengerin dan renungkan. Ini mah kagak. Imam lagi baca khutbah ngomongin sinden. Bang, ini bang, malam saya di Jatisari bang, di Jaipongan bang, sinden saya rabah rambutnya beria bang. Dipanggil saya Pak RT kayak sim kuring badannya pangan Pak RT. Udah kayak bangun tontong tuh RT. Di sono, di kampung saya bukan di sini. Betul Pak? Jangan. Yang terakhir Pak, apa itu lagi ya? Apa Pak? Ada yang ingat ya satu lagi? Satu, Habib ingat Bib? Satu lagi apa tadi Pak? Satu lagi. 3 semuanya 4 Pak ya. Satu lagi Pak, lupa. Satu lagi lupa karena ini hadis Nabi, takut salah. Pokoknya intinya Pak, yang paling penting hidup di dunia sholat. Apalah artinya timbang maulid diperingati, besok mau begitu aja Pak. Sholat dalam sehari semalam Pak yang paling abot sholat 2, subuh dan asar. Makanya nih Pak kata Nabi nih, tolong nih. Man sholla sholatas subuhi bil muslimin ma'al jamaah arba'ina yauman lam tafutu rokatan kata Allah bara'atu minan nifaq. Barang siapa yang sholat subuhnya 40 waktu berturut-turut nggak pernah ketinggalan 1 rakaat pun, Allah catat orang tersebut bebas daripada sifat-sifat munafik tuh. Amin. Amin. Jangan pindah-pindah di sini di Nurul Ala selama 40 hari non-stop terus Pak. Tapi kalau lowong 1 rakaat nggak jadi, nggak masuk tuh ya. Makanya sholat yang paling berat adalah sholat subuh. Makanya kalau hampir siang Pak, itu setan diutus sama Tuhan. Setan, kono gede lo. Ke Jatisari kono lo. Ya. Lu kepin orang-orang kaya. Makanya kalau ajan subuh jangan aki-aki, mana baru nyender. Diungi. Pak, as-sholat tuh air romnan, kita kagak bangun pada puyeng pala. Kita bangun anjing siapa yang kejepit Pak? Ya Allah. Mana remaja masjidnya? As-sholatu khairum minan naum. Jangan lah bikin ngorok baik udah Bang. Tolong ya Pak. Nah besok pagi bapak-bapak sholat subuhnya segini banyaknya. Ada nggak segini banyaknya jemaah? Ada nggak? Besok pagi-pagi Pak bawa kain ke masjid, ngapain? Ngorok di pojokan umum. Entong sembahyang Bang, entong. Pak, ini kadang-kala ya Allah ngaji ngaji, sholat kagak. Ya jangan ya Pak. Tolong Pak. Apalagi zaman sekarang nih remaja, kadang-kala anak, ya. Kadang-kala anak pada sholat, bapaknya kagak sholat, betul Pak? Ya, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid, mari Pak sedikit-sedikit kita isi lewat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhubung udah diberisikin, entong lama-lama, udah. Yang penting saya mah Mayasari Pak, jauh deket sama. Iya, lebih biar. Sama dibayar banyak syukur, alhamdulillah syukur. Tolong kalau sedikit tolong diusahain bagaimana ke caranya gitu. Mau pernah minta ya Tad.
Demikian, mohon maaf. Terakhir mari Pak kita baca Fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita yang telah pulang ke rahmatullah Allah ampuni segala dosanya, dan kita pun yang masih hidup mudah-mudahan jangan lupa meninggalkan jangan lupa mengerjakan sholat sehari semalam 5 waktu. Karena ibadah yang paling mahdoh adalah ibadah sholat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana berdua ya kana sana suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.